Pemirsa Banera TV, selamat berjumpa kembali. Kesempatan yang berbahagia ini, Banera TV menyajikan diskusi yang akhir-akhir ini cukup hangat di publik, terutama berkaitan dengan kejadian di Golomuri. Kabarnya beberapa waktu yang lalu terdapat 21 orang ditahan dan ditangkap oleh kepolisian Resort Manggarai Barat. Yang menjadi pertanyaan publiknya adalah peristiwa itu terjadi pada bulan Juni, tanggal 2 Juni. Namun baru muncul ke publik pada bulan Agustus. Nah, tentu ini menimbulkan banyak tanda tanya dan spekulasi yang beredar di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini Banera TV menghadirkan orang-orang yang berkompeten untuk mendiskusikan ini. Mari kita perkenalkan. Yang pertama ada abang saya, Pak Hajenang. Beliau adalah seorang kuasa hukum yang kebetulan beliau adalah kuasa hukum dari 21 orang tersangka tersebut. Lalu entah kenapa di tengah jalan beliau ini kemudian diganti begitu saja gitu. Pasti ini ada sesuatu yang perlu kita diskusikan dan kita gali lebih dalam gitu. Lalu di samping saya juga ada saudara saya, ada orang muda yang akhir-akhir ini begitu sering muncul di medsos, Bapak Muhammad Tommy. Ini beliau nih. Beliau ini seorang pekerja hukum. Artinya kita coba melihat bagaimana pandangan beliau soal persoalan ini sebenarnya. Oke, daripada berpanjang-panjang waktu lagi, kita mulai dari abang saya, Abang Hajenang gitu. Sebenarnya gimana duduk persoalan ini, Abang? Terima kasih, Bang. Ya. Persoalan Golomuri ini memang sangat menarik untuk kita kaji. Ya. Karena sekarang ini kan sudah berdampak luas ya. Iya, ya. Bahkan mungkin di media sosial dan lain sebagainya sudah saling silang pendapat dan seterusnya ya kaitan dengan soal Golomuri ini. Saya di sini hadir memang awalnya saya menjadi kuasa hukum dari 21 orang yang sekarang ini berada di tahanan Polres Kabupaten Manggarai Barat. Lalu pada tanggal 26 Agustus kemarin, kemudian saya dicabut kuasanya oleh 21 orang itu, kan begitu. Lalu kemudian pada saat itu sebenarnya saya ingin memastikan betul kenapa itu dicabut, gitu kan. Tapi sampai saat ini saya tidak mendapatkan penjelasan yang rinci dan yang tepat, alasan-alasan mengapa itu dicabut. Ya, gitu. Tapi di sini saya sedikit mau menerangkan sebenarnya bagaimana posisi kasus itu. Gitu ya. Kasus Golomuri ini, mereka ini berawal dari persoalan sengketa lahan, sengketa tanah. Tapi sengketa tanah ini adalah antara keluarga. Jadi mereka ini satu keturunan semua. Lalu kemudian sebenarnya mereka memiliki kesepakatan. Kesepakatan itu mestinya dilakukan pada tanggal 3 Juni. Kan begitu. Dimediasi oleh kepala desa setempat. Kan begitu. Tapi tiba-tiba kemudian muncul 18 orang dari luar desa Golomuri itu. Dari mana itu, Bang? Dari mana datangnya? 18 orang itu. Data yang saya dapat itu mereka ini berasal dari dua kampung, Popo dengan Dimpong. Yaitu dari Kabupaten Manggarai. Kan begitu. Datang ke sana, kemudian menguasai lahan tersebut. Begitu. Menguasai lahan tersebut. Yang kemudian dalil mereka pada saat itu kan adalah bekerja di atas tanah yang sengketa itu. Kan begitu. Melihat itu nampaknya warga masyarakat Golomuri ini tidak senang, gitu. Kemudian laporkan hal ini kepada Polres Manggarai Barat. Kan gitu. Dengan sigap, cepat dan sebagainya. Pada hari itu juga Polres itu turun ke lokasi. Ya kan, melakukan penangkapan dan dibawa ke Polres, dan nampaknya hari itu juga ditetapkan menjadi tersangka gitu, kepada 21 orang
termasuk 3 aktor intelektual yang disebut di situ gitu. Tuh. Jadi itu dia punya gambarannya. Sehingga pada tanggal 16-nya, singkatnya ya, pada tanggal 16 Juli itu keluarga dari tersangka ini mendatangi saya. Yang 21 orang ini ya? Ya, yang 21 orang ini mendatangi saya, iya. meminta saya untuk menjadi kuasa hukumnya. Oke. Kan begitu. Iya. Lalu kemudian saya pelajari dia punya dia punya berkas dan lain sebagainya. Yang kemudian pada saat itu saya menyatakan ya sanggup untuk menjalankan itu. Lalu setelah saya bedah kasus itu, Bang, sebenarnya kasus Golomori ini betul tindak pidana, ya kan? Tapi kemudian tindak pidana yang belum mendapatkan korban, tidak ada korban jiwa dan sebagainya, kan begitu. Sehingga analisis saya waktu itu bahwa kasus ini bisa sebenarnya dilakukan restoratif justice. Sebelum ke sana, Bang, ini. Ya. Saya mau tanya, kira-kira teman-teman yang 21 orang ini itu ditetapkan tersangka dengan pasal apa? Mereka ditetapkan tersangka pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat. Bukan KUHP. Bukan KUHP. Oh ya, kira-kira Undang-Undang Darurat itu pasal 2 itu bicara tentang gimana bicaranya itu, Bang? Biar publik juga tahu kan, Bang? Oke. Kan gitu, Bang. Jadi begini, di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat itu kurang lebih mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja ya membawa senjata tajam yang kemudian masuk ke wilayah tertentu, ya maka itu bisa dipidana dan ancamannya adalah 10 tahun. 10 tahun, 10 tahun, ancamannya 10 tahun. Barang tajam di tempat tertentu 10 tahun. 10 tahun. 21 orang ini dan 21 orang ini disenyal ditetapkan tersangka menggunakan pasal itu. Menggunakan pasal itu. Oke. Hanya yang menggunakan pasal lain lagi yaitu saudara HA. Oke. HA itu karena dialah yang kemudian yang mendatangkan 21 orang. Oke. Itu pasal 55 KUHP. Oke. Ya kan gitu. Jadi dia di samping menggunakan pasal 55 KUHP, kemudian dia juga masuk pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat. Kan begitu. Itu dia punya soal yang kemudian kenapa 21 orang ini ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Manggarai Barat. Memang kalau kita bicara unsur pasal ini menarik sebetulnya. Iya. Saya belum mau ke sana sebenarnya, Bang. Oke. Tapi saya mau tanya begini ya, Bang. Yang melapor mereka ini siapa? Yang melaporkan itu ke Polsek, ke Polres, kemudian ini siapa sebenarnya? Kan ini ada sengketa nih, Bang. Siap. Sengketa. Lalu kemudian salah satu pihak menghadirkan 18 orang tadi. Iya. Lalu kemudian tentu ada dong yang apakah kemudian pihak yang berseberangan bersengketa ini ataukah kemudian ada pihak lain yang melaporkan ini, Bang? Ada. Yang melaporkan ini adalah saudara FA. Saudara FA yang melaporkan. Yang melaporkan. Oke. Ya, bukan FA, FP, bukan FA ya, FP. FP ini pada tanggal 2 itu melaporkan ke Polres. Tapi sepertinya pengaduan melalui via telepon. Karena jarak antara Golomori dengan Labuan Bajo ini kan cukup jauh. Tapi begitu 21 orang ini berada di lokasi, nampaknya FP ini menyampaikan atau mengadu hal ini ke Polres Manggarai Barat. Polres Manggarai Barat. FP yang mengadukan. FP yang mengadukan. Posisi FP ini apakah dia juga yang sedang bersengketa ataukah kemudian di luar mereka dua yang bersengketa ini, di luar masalah FP ini adalah bagian dari yang bersengketa itu. Oke. Gitu. Dia yang merasa nggak nyaman gitu, Bang, ya. Nggak nyaman, kemudian dia laporkan ke Polres Manggarai Barat bahwa ada 21 orang yang sedang melakukan kegiatan di atas tanah milik dia menurutnya toh begitu. Dengan membawa barang tajam dan seterusnya, kan begitu. Oke, Bang, sampai di situ dulu, Bang. Saya mungkin mau berpindah dikit ke layar muda kita sebenarnya, advokat muda kita nih, Pak Muhammad Tommy ini. Ya. Gini loh, Pak Muhammad. Banyak orang yang melihat, kalau saya melihat tadi itu bahwa payung hukum yang digunakan oleh kepolisian untuk menahan teman-teman ini adalah Undang-Undang Darurat tadi. Gitu ya, Pak Jenang. Oke. Saya jadi ngeri nih loh, Pak Tommy, ngerinya gini gitu.
ya bukan soal gimana di sana gitu loh. Saya takut besok saya ke kebun, saya bisa dipidana aja. Ketika saya bawa keluarga saya dari kampung, bersihkan kebun, ada yang sedang tidak suka dengan saya misalkan, dia melaporkan, ini ada segerombolan orang datang bawa parang lewat ini, gitu. Aduh, saya takut aja, ngeri aja. Gimana itu Pak Tommy? Gitu. Ya, memang terkait dengan pasal yang ya, oke, baik. Memang terkait dengan pasal yang dikenakan terhadap 21 tersangka ini kan, yaitu tentang undang darurat ya, nomor 12 tahun 51 tadi itu, yaitu ayat 1 dan 2 ya gitu. Sehingga ya terkait dengan mungkin lebih kepada kebiasaan orang Manggarai ya, begitu ya maksud sasaran pertanyaannya. Jadi saya kira kepolisian melihat persoalan ini tidak sepotong tentang bagaimana kebiasaan orang Manggarai ya, membawa kebiasaan ke kebun dan lain sebagainya dengan selalu ditemani dengan parang atau alat kebun lainnya. Ya, akan tetapi persoalan ini mesti kita lihat secara utuh, kan begitu, bahwa persoalan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Manggarai Barat dalam hal ini itu kan bermula daripada ada informasi awal ya, baik dari yang korban secara langsung yang kemudian dia melakukan laporan itu ya, maupun informasi awal ya dari masyarakat, bukan saja di masyarakat Kampung Gair itu sendiri, akan tetapi terhadap masyarakat Golomuri pada umumnya. Dan itu dibuktikan ya, bahwa pada saat pihak kepolisian ya turun ke lokasi TKP pada hari terjadinya penangkapan itu kan antara Kampung Goer dengan perjalanannya itu kan di ujung dari sepanjang jalan Golomuri itu. Saat itu beberapa anggota kepolisian menanyakan itu kepada masyarakat bahwa itu Kampung Goer itu di mana keberadaannya. Dengan kehadiran kepolisian pada saat itu, memang masyarakat semacam ya merespon bahwa bersyukur Pak, jadi kampung itu sekitar berapa kilometer dari sini, dan memang ada kegiatan yang meresahkan kami di lokasi itu saat ini gitu. Berarti ada masyarakat yang resah nih. Iya, ada masyarakat yang resah. Gitu. Artinya bukan saja tentang bagaimana dengan membawa parang itu lalu diasumsikan bahwa itu ditetapkan sebagai tersangka gitu. Saya kira dalam hal ini pihak kepolisian sudah profesional ya dalam menjalankan. Tapi kan saya takut juga ini ya Bang Tommy. Kaget mendefinisikan resah ini kan repot juga. Kaget besok gini Bang Tommy, saya jalan di tempatnya Bang Tommy. Saya punya kebun di sana, saya bawa keluarga saya untuk kerja kebun di tempatnya Bang Tommy. Mungkin saya dan Bang Tommy punya persoalan yang lain misalkan. Kaget-kaget, wah kami resah. Nah, Pak Ironi datang ke kampung kami bawa massa gitu. Nah, saya bisa ditangkap gara-gara itu. Nah, itulah yang muncul di publik selama ini saya kira. Nah, gitu. Saya kira gini, apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam ini kan tentu sudah mengacu kepada KUHP ya. Itu pasal 21 terkait dengan bagaimana tentang domain dari kepolisian untuk melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu. Sehingga ya tentu kepolisian mengambil langkah tegas untuk kemudian melakukan penangkapan, lalu kemudian diambil berita acaranya BAP pada saat itu, dalam waktu yang tidak relatif lama juga ditetapkan sebagai tersangka. Kan gitu. Itu artinya bahwa asumsi saya ya berarti kepolisian ya sudah memenuhi atau mengantongi minimal 2 alat bukti tadi itu. Sebagaimana ya yang dijelaskan di dalam pasal 84 KUHP itu tadi. Kan gitu. Sehingga mestinya ya bagi korban itu sendiri bagi tersangka itu sendiri mestinya kan gitu. Katakanlah dalam hal ini ada kuasa hukum kan sekarang yang mendamping mereka. Ya mesti melihat dari sisi itunya bahwa apakah proses penangkapan itu ya sudah sesuai dengan prosedural. Kita tahu bahwa miniatur dalam proses penegakan hukum, khusus di dalam proses penegakan hukum pidana itu kan adalah KUHP itu sendiri. Ya, di sana diatur tentang bagaimana hak daripada tersangka itu sendiri, ya, bagaimana hak korban itu sendiri, ya, sehingga mestinya, ya, hal ini yang kemudian dipakai oleh para pihak, baik itu korban, tersangka maupun ya kuasa hukum.
Oke. Ya, gitu. Sebelum kita jauh, ya kita ini minum dulu ini. Ya, oke, baik. Terima Kita kasih. sambil minum biar santai Ya. ini, dan kita bicara terus dari tadi ini, gitu. Terima kasih. Sambil minum ini. Ya, tapi begini, abang saya, Pak Ajenang dan Ya. Mas Tommy gini. Ya. Sebenarnya asik sebenarnya kita berdiskusi. Saya sebenarnya kemarin mengundang pengacara dari 21 orang yang menggantikan Pak Ajenang ini sebenarnya. Ya. Karena di media beliau, Pak Iren Surya, di media beliau menyampaikan tentang banyak hal ya. Ya. Tetapi ternyata mungkin beliau katanya hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada yang sedang harus ketemu dengan beliau, misalkan berdiskusi menyelesaikan persoalan ini juga. Ya. Nah, para sebenarnya asik ketika kita harus berdiskusi dengan itu. Ya. Tapi saya sebenarnya mau ke abang saya dulu, abang saya Pak Jenang dulu. Gitu. Ya. Nah, gimana abang lihat ini penerapan pasal ini nih, soal undang-undang darurat ini? Apakah ini kecenderungannya entah karena mulai ini bang ya, polisi jangan nyampein polisi ini lebay atau terlalu panik gitu loh, Ya. atau memang kita takutnya gini bang, ada yang spekulasi dulu, atau jangan-jangan masalah ini tidak sederhana gitu, Ya. jangan-jangan ini ada big hand behind the case gitu, Case, ya. Siap. jangan sampai gitu loh. Artinya saya kira abang saya ini harus bagilah ke publik Oke. mabar gitu soal ini. Baik, terima kasih. Begini, sebenarnya saya sudah sangat membedah ini kasus. Oke. Setelah sejak tanggal 16 itu dikuasakan ke saya, hal yang paling pertama saya bedah adalah soal unsur pasal ini, kan begitu. Dan kemudian fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh 21 orang tersangka di lapangan. Iya. Kemudian saat itu saya menyimpulkan, Iya. kan begitu, menyimpulkan bahwa penerapan pasal ini yang sekarang diperdebatkan banyak orang itu sebenarnya adalah, dalam kacamata saya, penerapan pasal yang dilakukan oleh teman-teman Polres itu betul. Ada unsur-unsur yang terpenuhi. Apa unsur terpenuhinya? Unsur terpenuhinya adalah dengan membawa barang tajam tadi itu dari luar, kemudian tentu memasuki kampung, yang walaupun alibi sekarang ini mengatakan bahwa barang itu kan untuk bekerja di kebun. Iya. Tapi kalau kita coba mengklasifikasi sebenarnya begini, ya tempat atau objek di mana tempat itu kita dikerjakan oleh kawan-kawan 21 orang ini juga kan, ini kan sedang bermasalah. Kan gitu. Jadi tempatnya sudah bermasalah, kemudian mendatangkan orang dari luar, tentu kemudian membawa barang tajam yang kemudian dikategorikan oleh kawan-kawan kepolisian itu kan masuk pada unsur pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 1251 itu tentang darurat, kan begitu. Iya. Sehingga menurut saya pada waktu itu memang penerapan pasal itu tidak masalah. Tinggal kemudian dalam kacamata saya waktu itu, karena persoalan ini adalah belum menimbulkan korban, Iya. hanya tekanan psikis masyarakat Golomori dengan yang merasa dikorbankan dalam kaitan pelapor tadi itu, si FP itu, ya maka sangat mungkin kasus ini bisa dilakukan dengan cara restoratif justice. Oke. Gitu. Dan saya sudah pernah bangun komunikasi ini dengan teman-teman di Polres. Dan sepertinya pemikiran saya pada saat itu saya sampaikan ke teman-teman Polres itu disanggupi. Kan gitu. Oke. Sehingga kemudian dibuatlah semacam pendekatan. Ada 2 pendekatan yang saya lakukan pada saat ada kesepakatan di Polres itu bahwa penyelesaiannya dengan menggunakan restoratif justice. Gitu. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang sesama keluarga yang bermasalah tadi, sengketa ini. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah pendekatan secara komunal masyarakat yang ada di Golomori. Golomori. Yang sudah dilakukan itu adalah pendekatan dengan masyarakat yang ada di Golomori melalui Camat Komodo. Iya. Sudah ada pertemuan di Camat Komodo itu per tanggal 5 Agustus 2021 ini. Ya, tapi mereka sudah ditangkap waktu itu toh. Sudah ditahan. Oke. Sudah ditahan. Kemudian pertemuan di situ kemudian menghasilkan, sudahlah yang terpenting kawan-kawan yang 21 yang ditahan itu
tinggal membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Itu permintaan masyarakat warga Golomori. Kan begitu. Itu langkah pertama. Itu langkah pertama yang saya lakukan pertama. Kemudian yang kedua, saya melakukan pendekatan lagi kepada orang yang bersengketa dengan yang 21 orang ini. Kan begitu. Siapa yang sengketa dengan mereka? Yang bersengketa dengan mereka ini kan yang FP tadi. Yang sebagai pelapor ini. Ada FP, ada Yasin, ya. Ada kawan-kawan lain. Yang notabene mereka ini masih satu darah. Satu keluarga. Mereka ini konflik keluarga sebenarnya. Kan begitu. Lalu dilakukan pendekatan dan mereka ini juga menyanggupi. Gitu. Karena kedua-duanya sudah sepakat untuk melakukan perdamaian, ya kan? Maka pada saat itu kita bikin jadwal di Polres untuk dilakukan pendekatan dengan kekeluargaannya itu pada tanggal 26 Agustus itu. Hari itu. Tapi entah mengapa tanggal 25 malamnya, ya kan? Kuasa dicabut. Nah, itu dia yang menjadi soal. Berarti kan kalau saya melihat tadi ada rentetan upaya yang sedang dilakukan oleh Pak Hajenang sebagai seorang kuasa hukum tadi, artinya coba ini diselesaikan dengan restorasi justice. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan gitu, langsung di ini. Nah, menurut abang nih, ini ada apa sebenarnya nih abang? Saya orang yang tidak mau menduga-duga ya. Gitu. Saya pada profesional saja. Pertama begini, soal mencabut kuasa di dunia kami sebagai advokat ini kan biasa saja. Gitu kan. Hanya sampai saat ini menjadi sanksi buat saya begini, tanpa punya alasan. Karena pada saat mereka mencabut kuasa dari saya itu, saya minta apa alasan mendasarnya. Gitu. Apakah langkah hukum yang saya lakukan selama ini tidak tepat? Ataukah kurang memuaskan? Ataukah mungkin ada cara lain yang cepat bisa diselesaikan? Dan jawaban mereka? Tidak ada. Itu. Karena tidak ada jawaban itu, makanya tanggal 26 pagi saya datang Polres Manggarai Barat, kemudian ketemu dengan 21 orang tersangka itu. Terus dari mereka bagaimana? Dari mereka juga tidak mendapatkan penjelasan yang pasti. Apakah mereka tahu bahwa Abang Hajenang ini udah dicabut nih, atau mereka yang mencabut nih kuasa nih? Ya tentu karena yang memberikan kuasa kepada saya ini kan mereka 21 orang. Yang mencabut juga mereka. Mereka sendiri yang mencabut. Mereka sendiri yang mencabut. Tapi ketika pada saat saya menanyakan hal itu pada tanggal 26 Agustus pagi itu, ya mereka tidak memberikan penjelasan yang pasti. Itu apa alasannya dicabut. Sampai dengan setelah itu kan baru soal ini heboh di publik. Setelah itu heboh, Bang. Terima kasih. Saya mau ke Pak Tommy ini. Kan gini, Bang. Akhir-akhir ini banyak pekerja hukum gitu. Banyak advokat, banyak pengacara kondang yang mengatakan, bahkan tegas mengatakan, ini Kapolres ini tidak tahu adat gitu. Tidak tahu tentang budaya orang Manggarai ini. Saya kalau tidak salah waktu itu ya tolong koreksi kalau saya salah. Itu pernyataan Pak Salestianus, siapa namanya itu? Nah, gitu. Nah, dia mengatakan itu gitu, bahwa ini tidak tahu adat, tidak mengerti budaya nih Kapolres ini, dan harus copot gini. Soalnya apa? Itu tadi. Mungkin beliau sama dengan saya ya, kalau saya awam gitu, bahwa ngeri aja saya lihat orang ditahan bawa parang, walaupun tidak ada korban tadi itu. Nah, gimana itu Pak? Pak Tommy gitu. Walaupun pernyataan pekerja hukum loh itu. Sebelum saya menjawab, sedikit saya mau tanya ke Bang Iron. Begini. Kalau menurut Bang Iron, minum tuak itu apakah suatu adat kebiasaan kah atau bagaimana? Minum tuak. Ya kalau minumnya dalam acara tertentu ya itu bisa menjadi bagian dari ritual adat. Tetapi kalau duduk di pinggir jalan lalu dia mabuk di pinggir jalan, saya kira itu bukan adat. Luar biasa. Bung Iron sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Gimana? Artinya begini, berbicara adat itu tentu kita lihat secara utuh gitu kan. Tidak boleh kita berbicara sepotong persoalan ini. Bahwa kemudian unsur pasal yang disampaikan tadi itu mendatangkan dari luar kan gitu, membawakan barang tajam, barang yang penikam, pemukul dan lain sebagainya itu tadi, yang didatangkan dari luar loh.
kan begitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mereka punya hak tidak ya tentang melakukan aktivitas di dalam objek di mana tempat itu bersengketa, kan begitu. Kan diundang Pak Tommy, kan gini, diundang nih orang ini diundang, kebiasaan ya mungkin budaya yang dimaksudnya gini, orang Manggarai itu kan budayanya agraris. Iya, betul. Dia sering membersihkan lahannya. Iya. Dan dari dulu orang Manggarai itu punya budaya, dia jalan mau selalu ada. Mungkin kalau kita jalan wilayah Manggarai ke atas sering kita masih jumpai orang yang jalan itu dengan parang di pinggangnya ya. Nah, entah dia jalan jualan atau bahkan kemudian dia ke kebun gitu. Nah, sekarang itu yang mungkin dimaksudkan budayanya. Gitu loh. Begitu. Dia kan ke kebun ini Pak. Iya, maka justru itu ya, saya kira ini kan domainnya penyidik ya, dalam ini kepolisian untuk menentukan bahwa apakah ini bagian daripada saya kira kepolisian sudah cerdas lah untuk menilai itu, menelaah itu. Maka tentunya ya kewajiban kita sebagai kuasa daripada tersangka dari 21 orang itu mestinya menurut saya bukan lagi membangun stigma gitu, yang kemudian di satu sisi kita mempersoalkan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini adalah terlalu menggunakan stigma dalam menentukan, menangkap dan menahan seseorang tersangka yang dimaksud itu. Akan tetapi justru secara tidak langsung mestinya ya tanda kutip ya kuasa hukum itu sendiri yang sudah ya menggunakan stigma dalam menanggapi suatu persoalan hukum itu. Kenapa? Ya, tentu dalam hal ini penyidik di situ juga adalah manusia biasa, di mana dalam melakukan proses penegakan hukum ya tentu ada kekeliruannya. Maka di situ kan itu tadi bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 8 tahun 1981 itu, maka itulah miniatur dalam proses penegakan hukum khusus dalam hukum beracara di bidang pidana ini tadi. Sehingga hemat saya biar publik tidak semakin bingung ya, tidak semakin bingung dengan adanya stigmatisasi dan lain sebagainya, mestinya sebagai kuasa kita harus ambil langkah hukum. Langkah hukum yang kita ambil apa? Ya, langkah hukum yang kita ambil tentunya adalah langkah hukum yang menguntungkan daripada para tersangka itu sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya langkah hukum yang kalau hemat saya kan itu bukan langkah hukum yang tepat yang diambil seorang kuasa, kan begitu. Pak Tommy, kemarin di beberapa media Kapolres mengatakan begini bahwa di sana ada kemungkinan karena ada ketakutan sebenarnya yang saya tangkap itu, tangkap itu bahwa ketakutan, saya takut nanti ini bisa menjadi masalah SARA. Karena melihat konstruksi masyarakat di sana gitu loh, bahwa ada yang Kristiani dan ada yang Muslim. Walaupun aslinya saya sebagai orang Manggarai mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh di kita ini sebenarnya. Kan tetapi mungkin Pak Kapolres melihatnya dengan. Lalu kemudian itu juga diperkuat dengan pernyataan pengacara 21 orang yang saat ini. Pak Iren kalau tidak salah. Dia pernah dia ada di sebuah media beliau pernah mengatakan, satu media beliau mengatakan bahwa jangan hukum hanya karena stigma gitu. Nah, mungkin stigma itu yang dimaksudkan gitu. Gimana itu pandangannya Pak Tommy? Gitu. Itu yang saya perlu amati secara lebih menjauh ya tentang stigma. Stigma yang dimaksud oleh pengacara dari 21 orang ini apakah stigma terkait dengan isu SARA itu tadi kah, atau stigma terkait dengan prosedural tentang penangkapan ini ya. Artinya kan hanya melalui stigmatisasi tadi itu lalu kemudian mereka punya hak untuk menangkap apalagi langsung menetapkan seorang tersangka. Ini yang kemudian saya belum terlalu jauh ke sana. Akan tetapi paling tidak menurut saya yang membuat lebih heboh persoalan ini sekarang ini kan ya itu tadi justru dari pendapat-pendapat dari baik itu kuasa hukum ya itu sendiri yang menurut saya menyampaikan pendapat hukumnya ya tidak pada posisinya gitu. Ya mestinya kalau dia sebagai kuasa ya harus memposisikan dia sebagai kuasa dong. Mau mengatakan bahwa pengacara dari 21 orang yang hari ini itu memberikan pendapat tidak dalam posisinya sebagai pengacara sebenarnya. Oh iya, gitu. Karena kenapa nih harus dipertanggungjawabkan? Oh iya, saya katakan begitu begini. Mestinya ya sejak kuasa itu sudah sudah ditandatangani oleh baik pemberi maupun penerima kuasa. Itu artinya bahwa tentu yang menjadi hak hukum daripada si pemberi kuasa itu ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Apa sih hak hukum dari tersangka pada saat ini? Ya katakanlah dalam proses penangkapan kemarin itu ya tidak memenuhi ketentuan KUHP tadi itu. Ya, apalagi penetapan tersangka sampai pada proses ditahan kan begitu. Maka mesti yang dilihat dari sisi hukumnya itu. Bukan berkomentar. Bukan opini di luar publik yang kemudian membuat publik juga
tambah bingung kan gitu. Sebagai orang hukum, ya mestinya kita juga harus mengambil langkah hukum juga, gitu. Kan begitu. Sehingga yang tadinya sudah melebar ke sana, ya mesti kita meminimalisir informasi publik ini bahwa ya tidak apa, ini domainnya penyidik kok, tinggal kami menguji. Tapi yang saya lihat ini kan langkah hukum yang diambil oleh kuasa itu belum ada saya lihat. Ya. Lagi pula dalam proses saya tambah dulu ya, dalam proses menetapkan seorang tersangka itu saya kira sudah memenuhi ketentuan pasal 21 KUHP itu tadi ya, tentang syarat subjeknya ya. Sehingga untuk menghindari kemudian tersangka itu melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, dan itu sudah langkah tepat gitu. Itu menurut saya. Maka itu langkah tepat. Langkah tepat. Saya ke abang saya, Pak Hajenang. Ini abang, bicara Golomori ini kan, kalau hanya sekedar Golomori dibicarakan tahun 90 sih menurut saya nggak seksi sih gitu ya. Tapi bicara Golomori setelah ada rencana G20 ini menjadi seksi gitu loh. Kan itu, dan saya kira banyak sengketa yang muncul di sana gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar dan menjadi ruang kosong yang masih bergulir di kepala banyak pihak. Pertama soal itu tadi, abang, soal ini terlalu remeh nih pasalnya menurut publik ini loh, bukan menurut pekerja hukum loh, menurut publik. Masa bawa parang aja ditangkap gitu. Nah, toh belum ada yang meninggal juga di sana, belum ada yang bentrok juga di sana gitu. Lalu yang kedua nih, kok kaget-kaget gak ada hujan, gak ada angin. Nah, pengacaranya yang sudah berupaya untuk restorasi justice dipecat di tengah jalan gitu, diberhentikan. Oke, saya memilih kata dipecat, Pak. Gitu. Dipecat di tengah jalan ini. Ini gimana ini? Ini ada apa gitu loh. Gitu. Nah, walaupun tadi abang saya menjawab bahwa itu biasa di dunia pengacara. Saya kira ini tidak biasa, Bang. Gitu. Ini nggak biasa. Ini ada apa gitu. Jadi gini. Pertama, saya tetap konsisten mengatakan itu biasa lah ya. Di dunia kami ini kan soal ganti pengacara, berhenti pengacara dan sebagainya itu biasa saja. Tapi saya sebenarnya begini, kenapa saya mendapatkan perhatian khusus soal kasus ini? Saya paling ketika mempelajari betul kasus ini sebenarnya enteng saja. Kasus ini enteng sebenarnya. Kenapa enteng? Betul pemenuhan unsur pasal itu ya kan. Tapi kemudian kan tidak menimbulkan korban. Gitu. Karena tidak menimbulkan korban, dalam kacamata saya kemarin, sudahlah kita melakukan restorasi justice saja. Kan begitu. Kalau itu langkah hukum yang dilakukan, berarti kan selesai, bisa keluar mereka yang di dalam ini. Kan begitu. 21 orang yang di dalam tahanan ini bisa keluar, kedamaian di masyarakat juga terjamin, lalu kemudian hubungan kekeluargaan yang mereka yang sedang bersengketa sekarang ini juga selesai, kan begitu. Sehingga tiga tahapan ini menurut saya kemarin ya sangat efektif untuk bisa menyelesaikan kasus ini, kan begitu. Jujur Bang, awalnya sebenarnya saya ingin melakukan pra peradilan ini Polres. Awalnya. Awalnya ketika tanggal 16 Juli itu keluarga korban itu ke rumah, ke Saponya Law Firm untuk menyampaikan ingin meminta saya mendampingi kasus ini gitu. Tapi ketika saya mendalami ya, melihat dia punya kasus ini secara objektif, bahkan saya pernah mendatangi desa Golomori, ketemu dengan masyarakat di sana, ya kan. Lalu kemudian mencoba melihat pasal yang digunakan oleh kawan-kawan dari Polres ini, kepolisian ini, menurut saya memang ada pemenuhan unsur di situ, kan gitu. Lalu kemudian tata cara penangkapan, penahanan dan sebagainya juga sangat prosedural, sehingga pada saat itu saya mengatakan sudah, hal ini kita lewati. Yang mungkin kita lakukan dalam kasus ini adalah menggunakan restoratif justice, kan gitu. Tapi gini, Pak Hajenang, gini. Kalau kita mau bicara pemenuhan unsur dari penerapan pasal, banyak hal yang kita bisa gunakan terus, kita gunakan aja. Misalnya orang jalan aja, duduk minum aja di pinggir jalan, seperti contoh dari Pak Tommy tadi,
kalau gunakan pasal soal kemabukan ini bisa kena juga tuh. Tapi soalnya apakah penegak hukum mau memilih menggunakan itu atau tidak? Kan itu Pak Jenang. Makanya buat saya ini masih tanda tanya ini Abang. Kan gitu. Soal pemenuhan unsur ya tidak ada yang berdebat soal itu saya kira. Tapi mungkin bisa lah Abang bagilah. Saya kira Abang ini terlalu banyak menutupi banyak hal gitu loh. Ini golomori loh Bang. Gitu loh. Jadi memang ya lagi-lagi saya tidak mau stigmatisasi ya. Gitu ya. Memang kalau bicara golomori ya saat ini sangat seksi. Kan gitu. Tapi dalam penegakan hukum itu tidak juga kita masuk kepada wilayah itu ya. Saya tidak mau menduga-duga soal ke sana. Cuman ada hal yang menarik yang kemudian saya harus jawab sebenarnya begini. Itu soal ada stigmatisasi kaitan dengan soal ada unsur SARA dan sebagainya. Saya tegaskan tidak. Tidak ada ya. Berulang kali bahkan di Polres itu pada saat saya mendampingi kasus ini saya selalu ingatkan beliau-beliau yang di sana. Di Polres itu. Di Polres. Jangan kemudian mencoba membangun narasi ke arah sana. Kenapa? Pertama begini, bagaimana mungkin soal itu soal SARA? Lowong sengketa ini ada sengketa keluarga. Frans Panis itu loh sama keyakinannya dengan Hiron. Kan begitu? Bargita itu sama keyakinan dengan Iron yang kemudian berada di dalam tahanan itu. Mayoritas teman-teman yang ada dalam tahanan itu semua juga sama keyakinan dengan pelapor. Kan begitu? Bagaimana mungkin kita mengarah kepada persoalan ini ke soal SARA? Sehingga pada saat itu pada awal-awalnya saya katakan bahwa kita fokus kepada soal pemenuhan unsur pasal. Kan gitu. Kalau kemudian stigmatisasi yang lain itu tolong kita pinggirkan. Termasuk kemudian yang ditanyakan Abang ini. Ada apa di golomori ini? Kan itu dia. Ya, kalau saya kemudian misalnya berkomentar dalam kapasitas lain, ya mungkin saya akan memberikan banyak hal. Kan Abang udah nggak jadi pengacara mereka gitu loh. Kan Abang sudah tidak menjadi pengacara mereka. Relatif Abang udah terlepas gitu. Artinya Abang udah terlepas kontrak nih. Bagi dong Bang. Tidak ada beban Bang. Jadi begini. Ini soal kode etik ya. Saya sangat memegang prinsip itu. Yang lebih penting dalam kasus ini menurut saya begini, siapapun yang menangani, tapi harus dilakukan penanganan yang sangat efektif. Jangan membuat bola liar kayak semacam ini, yang kemudian sangat merugikan kita semua ini. Karena itu. Berarti Abang mau bilang ini udah jadi bola liar ini, sengaja dibuat jadi bola liar ini, Bang. Menyambung disampaikan oleh rekan Tommy tadi, di dalam penegakan hukum ini kan harus sangat efektif, ya kan? Efektif yang dimaksudkan itu begini, kalau kemudian dihadapkan dengan pasal tadi itu, langkah hukum atau argumentasi hukum yang kita lakukan apa sebenarnya? Kalau tidak sepakat dengan penerapan pasal ini, ya ketinggalan melakukan pra peradilan. Tapi kawan-kawan ini kan tidak. Bukan pada posisinya untuk kan begitu. Kalau kemudian kita membangun opini, membangun argumentasi di publik, ya Abang juga boleh dong. Ya kan? Ada dalam hukum ini kan ada yang namanya pendapat hukum, tafsir hukum, dan ada yang namanya ketetapan hukum. Kan gitu. Ini semua ini kan masih tafsir. Tafsir Polres secara objektif mengatakan bahwa mereka memenuhi pasal. Ini tafsirnya Polres loh. Tafsirnya Polres. Tafsirnya Polres. Untuk mendapatkan ketetapan hukumnya nanti ya bawa ke pengadilan Bang. Di persidangan. Di persidangan. Kan gitu. Tapi bagi saya kemarin dalam analisis saya ini memenuhi unsur. Ya kan? Memenuhi unsur pasal 2 ayat 2 ya Undang-Undang Darurat itu, maka saya tidak melakukan pra peradilan. Yang saya lakukan adalah langkah hukum restoratif justice, dan itu dibolehkan. Boleh. Begini Bang. Kalau saya dari sekian banyak penjelasan abang saya yang terhormat Bang Hajenang gitu, dan jawaban dari lahir muda kita Pak Tommy ini, justru ini memberikan banyak pertanyaan gitu loh. Bahwa
ini banyak kejanggalan, banyak hal yang menimbulkan pertanyaan, ruang kosong yang harus dijawab ini. Satu nih, ini kok jadi ini kayak jadi wacana hukum, nggak persoalan hukum yang mau diselesaikan gitu. Yang kedua nih, ini kok udah diingatkan tuh sama Pak Jenang sebelumnya, Bapak Kapolres, ini nggak ada urusan sara-saraan nanti ini, karena ini sebenarnya yang ditahan dan pelapor ini satu keyakinan, walaupun Pak Jenang sudah berani menyebut tadi bukan inisial lagi, nama pelapornya gitu, yang selama ini menjadi misteri buat banyak orang gitu. Jadi Banera TV ini udah berhasil nih, jadi membuka satu misteri siapa yang melapor ini gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, saya ke Pak Muhammad Tommy sebenarnya ini gitu loh. Abang Tommy ini kelihatan dari tadi ngobrol soalnya polisi udah benar ini. Gini Pak Jenang bilang tadi itu, saya udah bilang sama polisi jangan ngomong sara gitu. Gimana itu Pak Tommy? Gitu. Oke, begini. Terpaksa saya mengikuti alurnya Bang Iron ini ya. Artinya soal duga-dugaan itu. Saya juga kalau mau bilang duga-dugaan ya bisa saya menduga bahwa ini belajar dari pengalaman kita sebagai profesi advokat. Ya, di mana-mana tentu kita sebagai advokat itu prestasi yang mulianya itu adalah ketika kita bisa mendamaikan kedua belah pihak. Itu dulu, itu yang dimaksud dengan officium nobile itu, profesi mulianya kita. Nah, maka untuk itu apa yang dilakukan oleh Pak Hajenang ya kuasa sebelumnya ya, saya kira itu sudah langkah yang paling tepat ya, dan itu pun sudah ada, hampir sudah ada titik temunya. Bahkan kalau saya presentasikan dari ceritanya Pak Jenang tadi itu mungkin tinggal 2% saja untuk kemudian mereka itu dikeluarkan dari tahanan tadi itu, kan gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah sejak tanggal 26 pasca keluarga dari tersangka itu datang menghadapi kuasa sebelumnya itu Pak Hajenang tadi itu untuk kemudian mengajukan permohonan itu tadi pencabutan kuasa, kan itu. Maka duga-dugaan kita sekarang, maka saya ikut aja dulu versi ini bahwa ada besar dugaan saya bahwa para tersangka tadi dan atau keluarga dari tersangka 21 orang ini mungkin juga masuk angin dia. Masukkan angin dalam artian mungkin juga ada stigmatisasi yang dipakai juga oleh oknum-oknum tertentu. Saya tidak sebut bahwa dia kuasa atau tidak ya. Akan tetapi mungkin dia meyakinkan tersangka dan atau keluarga tersangka bahwa persoalan ini tidak akan bisa dilanjutkan prosesnya. Kenapa? Karena ya cacat prosedural mungkin, kan gitu. Akan tetapi pendapat itu tidak diimbangi oleh lakukan upaya hukum yang dilakukan oleh mereka. Ya kira-kira kira-kira begitu. Sehingga Pak Tommy ini sehingga karena begini, di mana-mana itu ya yang menginisiasi yang namanya perdamaian itu adalah tentu tersangka itu sendiri loh. Ya di mana-mana. Dan itu dilakukan dari awal saya dengar dari Pak Hajenang selaku kuasa sebelumnya. Toh tiba-tiba sudah sampai kepada hasil akhir daripada restorasi justice tadi itu, ya malah dia mau lanjut gitu. Ini kan pertanyaan besar saya. Berarti kan karena gini, tersangka ini kan saya boleh bilang ya mereka awam tentang hukum ini kan gitu. Ini dia Pak Tommy. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan gini. Kita duga-duga nih. Ya, menurut betul. Pak Tommy ini motifnya apa sih ini? Kalau dibuat diduga-duga dibuat masuk angin ini motifnya apa Pak Tommy? Itu saya kira kan duga-duga Pak Tommy. Ya. Silakan menduga aja gitu. Ya, artinya dugaan ini sehingga boleh jadi sekarang mereka menyesal. Menyesal dalam artian bahwa ini kan sudah mau rampung tahap satunya. Kalau saya kemarin komunikasi kebetulan ada urusan di Polres, ya ketemu dengan Kasat juga bahwa tahap satunya sudah ini. Artinya proses penyidikan itu sudah mau di P21 kan begitu. Ya, sehingga ya apa yang disampaikan oleh pengacara yang saat ini sudah menjadikan pengacara dari 21 tersangka itu, saya kira itu justru merugikan dari tersangka itu sendiri. Ya. Itu dugaan atau kesimpulan Pak Tommy ini? Ya, bisa saya bilang kesimpulan saya. Kenapa? Ya, terbukti sampai hari ini kan proses itu jalan, Pak. Ya, soal nanti memang saya tegaskan berarti apa yang dilakukan pengacara 21 tersangka hari ini itu justru merugikan kliennya gitu. Ya, dari statementnya kalau menurut saya. Dari statementnya itu. Bukan apa yang dilakukan, statementnya. Ya, statementnya itu ya karena ya mestinya harus diimbangi gitu. Diimbangi apa yang menjadi kewajiban hukum dia untuk memperjuangkan haknya. Berarti statement ini daripada berstatement ya mendingan lu proses saja gitu. Ya, proses saja kan gitu. Ini kan hak hukum dari tersangka tidak diperjuangkan.
kan gitu. Tapi di publik mengeluarkan bahwa adanya stigmatisasi dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Iron sendiri juga kan berhak untuk menyatakan itu. Tapi sebagai penerima kuasa, mesti kita itu berbicara ya untuk kepentingan klien kita. Kita dibayar loh. Saya mau vulgar di publik bahwa kita juga adalah komersial dalam profesi ini. Gitu. Jangan sampai apa yang menjadi pernyataan gitu itu tidak menguntungkan klien kita. Oke, sampai di situ. Ya. Gimana nih, Bang? Saya lihat Abang dari tadi ini mau menyampaikan sesuatu nih. Saya lihat ada sesuatu nih. Silakan Bang. Jangan ditahan, Bang. Oke, jadi gede. Nanti biar Bang Iron Bang ini yang membuat dugaan. Ya. Tapi hanya saya ingin menkonstruksikan soal cerita ya, Monggo silakan. Soal bagaimana kemudian ada perubahan pandangan dan sebagainya dari 21 orang tersangka ini. Siap. Jadi gini Bang, 1 Agustus itu keluarga dari tersangka ini ke rumah. Ya, setelah tanda tangan kuasa ya ke saya itu meminta, Bang, bisa tidak bangun komunikasi kekeluargaan dengan FP? Oke. Ya kan? Udah, kan Abang udah gak pakai inisial tadi. Ya sebut aja namanya, Bang. Abang udah gak pakai inisial loh tadi. Harus konsisten, Bang. Mungkin minta disensor itu. Kan begitu. Saya bilang tidak apa-apa. Saya akan lakukan itu. Akhirnya saya datang ke Golomori. Datang ke Golomori, orang pertama yang saya temui di Golomori itu kepala desanya. Saya bangunlah komunikasi dengan kepala desanya. Kepala desanya bilang, udahlah, kami respect ketika misalnya Pak datang untuk bangun komunikasi itu. Tapi yang jelas, mengatasnamakan masyarakat Golomori dengan keterbukaan Abang ini, dia bilang menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kemauan dari 21 tersangka itu, ya kami akan respon secara baik. Tapi catatannya dia bilang begini, coba ketemulah dengan FP, dengan AR. FP ini siapa, Bang? Ya pelapor itu. Kan begitu tuh. Yang tadi sudah disampaikan itu namanya. Yang tadi sudah disampaikan itu. Akhirnya saya datangi Bang. Saya datangi, bangun komunikasi, memang alot. Gitu. Betul tadi yang sampaikan Adenda ini bahwa keresahan mereka sangat tinggi. Karena baru-baru dalam umur mereka nih kan didatangi orang dengan jumlah yang begitu, dengan menurut mereka temperamennya juga beda-beda, itu menurut mereka gitu. Sehingga sulit dibuka ruang untuk kemudian bagaimana kita duduk bersama dengan kondisi semacam itu. Saya bilang begini, FP, masa Pak mereka ini tidak paham saya gitu. Saya dengan Golomori ini kan ya sudah bertahun-tahun bersama dan sebagainya kan begitu. Singkat cerita Bang, mereka setuju untuk berdamai ini. Untuk berdamai. Gitu. Tapi pertanyaan mereka, apakah perdamaian ini tidak berdampak enggak ke kami? Saya bilang tidak, saya juga jaminannya. Kan itu. Apa yang saya lakukan ini juga adalah langkah-langkah hukum yang tepat menurut saya. Kan gitu. Sepulang dari Golomori itu, saya panggil keluarga 21 tersangka ini. Saya bilang, bagus, sudah ada titik ketemu. Tinggal sekarang kita siapkan waktu kapan untuk lakukan pertemuan dengan, kalau dengan masyarakat Golomori sudah tuntas di kantor camat. Yang belum itu adalah kepada keluarga yang bersengketa tadi. Kan begitu. Akhirnya sepakatlah tanggal hari Sabtu tanggal 14 kalau saya tidak salah ya, Agustus. Gitu. Pilihan tempatnya tidak main-main Bang. Di mana Bang? Ya mereka minta di apa ya? Ya sebut aja Bang.
di apa namanya tempat imam lah ya. Oh, oke. Imam gitu. Bahasa kami kan imam. Saya tidak tahu bahasanya Pak mereka ini apa ya. Imam ini maksudnya gimana? Di paroki atau di kira-kira begitulah. Kan begitu. Dan yang ingin apa atau ingin di Kopi Kepat? ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip begitu. Memang susah ngobrol dengan pengacara nih kayak gini nih. Kan begitu? Mirip-mirip lah gitu ya. Ya. Itu sepakatnya hari Sabtu tanggal 14 kalau saya tidak salah, Agustus. Pokoknya sebelum 17-an Agustus lah. Iya, Bang. Gitu. Pas besoknya pertemuan, tiba-tiba keluarga ini juga telepon, Bang, mohon maaf, pertemuan besok batalin aja. Keluarga korban ini atau Keluarga pelaku ini? Pelaku, oke. Keluarga pelaku ini. Saya bilang, kok dibatalin, apa maksudnya? Ya tidak ada perdamaian deh. Saya bilang, yang minta perdamaian kan kita. Lalu kemudian kita lagi yang batalin. Oke. Kan gitu. Iya. Saya datang ke Gulomori itu atas dasar inisiatif ibu mereka, kan itu. Iya. Lalu kemudian titik temunya sudah ada dan saya sudah komunikasi loh kepada mediator ini. Gitu. Karena kita pilih mediator kemarin itu pilih mediator yang bisa merangkul kedua belah pihak. Iya. Yang pilihan saya seperti yang abang sampaikan tadi itu di tempatnya di sana kan begitu. Kan gitu. Lo dibatalkan sekarang nih apa ini? Oke. Kan itu. Jadi misterius juga ya. Ya itu ruang misterius. Nanti kan Pak yang mereka yang apa namanya yang memberikan kesimpulan. Ada apa di kasus ini? Kadang apa? Sesuatu itu perlu juga dibiarkan tetap menjadi misteri gitu. Kan begitu. Gitu. Lanjut cerita. Iya. Saya tidak puas dengan jawaban semacam itu. Oke. Saya bilang, apakah pembatalan ini diperintah langsung tidak oleh kawan-kawan yang ada dalam tahanan itu? Iya. Mereka sudah tahu, Bang. Sebelum kapan kalian bertemu mereka? Iya. Sepanjang ini kan saya bilang kalau kalian bertemu dengan kawan-kawan yang ada dalam tahanan itu kan saya dampingi. Dan pertemuannya di ruang apa namanya penyidik kan begitu toh? Iya, Pak. Kan begitu. Pokoknya batalin aja leh. Saya bilang begini. Karena besok itu semua keluarga dari sana sudah hadir. Iya. Dan bahkan malam ini saya dapat informasi ada beberapa yang sudah tidur di Labuan Bajo. Ketemulah dengan mereka. Iya. Kan begitu. Mereka ketemu. Pas yang harinya itu toh. Gitu. Tapi saya sudah tidak dampingi, saya fokus ke apa namanya ke soal lain di Polres itu, sehingga hari itu saya tidak bisa ikut ke tempat mereka bersama itu. Ada perilaku yang tidak bagus, tidak etis dari apa namanya dari keluarga pelaku ini. Iya. Ketika muncul di sana dalam keadaan berdiri menyampaikan sesuatu, menolak untuk melakukan pertemuan ini. Kan kaget juga yang mereka nih yang datang nih. Iya. Loh, kalian yang minta kami datang untuk bertemu, kalian nolak, apa maksudnya? Oke. Ada itu. Makanya jadi nyambung nih yang dikatakan Pak Tommy tadi. Ada yang masuk angin nih. Ya. Entah anginnya apa, kita nggak ngerti gitu. Ya kan gitu. Motifnya apa? Begitu. Nggak ngerti gitu. Lanjut. Karena tidak mendapatkan titik temu, saya sampaikan ke mereka, udah, tetap saya bangun komunikasi dengan apa namanya dengan Polres, mendampingi terus 21 ini. Sambil kemudian melihat celah hukum apa lagi yang mau kita mainkan. Oke. Tanggal 20-nya Iya. saya diminta ke Polres oleh HA. Oke. Itu salah satu tersangka yang ditahan itu. Iya. Yang disebut sekarang ini kan salah satu tiga dari salah satu otak. Iya. Yang gitu. Saya datang sampai di sana, dia peluk, dia menyampaikan, wah,
kami tetap ingin supaya cepat keluar, Bang. Lalu langkahnya tetap yang abang lakukan, ya kita berdamai. Restorasi justice tadi. Restorasi justice. Oke. Saya bilang begini, untuk memperkuat pernyataan kamu ini, saya akan panggil salah satu perwakilan dari pelapor, kan itu. Datang ke sana, mereka berdiskusi. Iya. Jadi poin-poin diskusinya itu mereka simpulkan sendiri, mereka buat sendiri, mereka simpulkan sendiri, kan? Oke. Yang pada intinya mereka mau. Oke. Kan begitu. Itu di tanggal 20. Gitu. Yang kemudian sepakatnya itu pada tanggal 26 tadi. Iya. Sepakat dilakukan. Ya kan? Dilakukan itu. Untuk lebih memperkuatkan itu, saya saran kepada HA tadi. Iya. Udahlah, kita panggil saja ke punya keluarga semua, termasuk ke punya istri. Oke. Ya kan? Supaya nanti tanggal 26 itu tidak ada lagi neko-neko itu. Oke. Ada itu. Bawa datang ke ruang Polres. Gitu. Oke. Termasuk HA, termasuk juga anaknya yang ditahan di dalam itu. Iya. Kemudian dengan ada satu bapak tua juga namanya John Takur, ya. Itu hadir bertemu. Oke. Gitu. Sepakat bahwasanya tetap dilakukan restorasi justice pada tanggal 26 itu. Oke. Gitu. Poin-poinnya, tawaran-tawaran poin-poin dibangun. Saya hanya tukang ngetik apa yang mereka Ini sampaikan. setelah cabut? Belum Cabut. Ini belum ini. Oke. Ini belum. Begitu. Lalu setelah selesai pertemuan di ruangan reskrim ini, kemudian istri salah satu tersangka itu sampaikan ke saya, ya kan, Bang, ada pesan dari salah satu P nih. PBB nih. Ya, kalian nanti bisa. Oh, pengacara maksudnya. Bu, tidak juga. Pelaku. Ya, imam lah. Oh, imam pastor gitu. Ya, itu kira-kira. Oke. Bukan pastor ya, pater ya. Ya, pastor lah. Pater Kan pastor, begitu. ya. Saya bilang apa? Dia ingin ketemu abang. Itu menarik tuh, Bang. Mau berdiskusi soal ini. Saya bilang nggak apa-apa sepanjang itu untuk kebaikan 21 orang. Karena saya bilang kerja atas dasar bagaimana 21 orang itu hak hukumnya terpenuhi. Itu saja saya. Oke. Mau ketemu siapa silakan. Dan pertemuan itu terjadi nggak, Bang? Terjadi. Itu yang menarik, Bang. Langsung gitu, Bang. Gitu. Setelah dari sana. Kira-kira pertemuan gimana, Bang? Jadi begini. Setelah dari situ itu bertemulah di salah satu hotel. Oke. Ya kan, yang disenyalir hotel ini milik P tadi. Oh. Kan itu? Iya, Bang. Iya. Gitu. Sampai di sana saya diminta presentasi bagaimana penanganan kasus ini. Sebetulnya kan tidak wajib ya, tapi karena saat itu saya menghargai karena senior juga dan sering bersama juga selama ini, saya jelaskan. Iya. Gitu, saya jelaskan bagaimana kronologisnya, kemudian bagaimana tahapan langkah hukum yang saya lakukan, dan sampai pada hal tercapai sekarang ini apa? Saya jelaskan. Singkat cerita, mendapatkan kesimpulan yang sama, bahwasannya kasus ini mereka setuju dengan langkah hukum yang saya lakukan menggunakan restorasi justice. Oke. Kan itu. Karena sudah fix semua, saya kontak lagi mediator ini. Itu. Yang P juga. Yang P juga. Karena pas saya pilih mereka, karena kan saya lihat kedekatan ya. Kedekatan dalam artian apa ya? Ya, tapi kan saya tidak masuk pada duga-duga ya. Saya lihat kedekatan saja. Mereka punya kedekatan ke situ. Saya kontak ini beliau. Saya bilang, Romo, sudah ada kesepakatan ini. Iya.
tinggal kemudian saya minta bantuan untuk kemudian memberikan ceramah-ceramah agama lagi nih ke dua belah pihak toh. Iya, iya. Supaya adem, nyaman dan sebagainya. Dan kita laksanakan hari Kamis. Kamis tanggal 25-nya sebenarnya. Waduh, kalau Kamis 25 itu agak sulit saya hadir. Kalau begitu saya bilang kita geser aja ke tanggal 26. Iya. Sepakat ini. Tapi ternyata tanggal 24 malam itu orang yang saya presentasi tadi ini datang ke Polres. Oke. Entah apa yang menjadi perdiskusi dan sebagainya, maka lahirlah tanggal 25 malam itu cabut. Oke. Nah, sampai di situ apa? Nah, ini Pak Tommy ini gitu apa? Tinggal kalian yang Oke, saya kira yang menduga-duga. Saya kira biarkan publik sendiri yang akan menganalisa itu. Saya tidak punya kemampuan cukup canggih merangkaikan dan menganalisa itu. Tapi saya begini, Pak Tommy, ini bahwa ini dugaan saya ini hampir saja benar nih, bahwa ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pertama soal kehadiran PP tadi itu, gitu. Mediator iya, mengajak berdiskusi iya. Perlu diklarifikasi ini sudah sedikit satu jawaban aja. Emang juga PP tadi itu punya bagian dalam tanah sengketa itu atau tidak ini Pak Hajenak? Jawab aja ya atau tidak nih? Kalau saya tidak mengerti soal itu ya. Oke. Tidak mengerti soal itu. Apa ya? Karena yang saya tahu kawan-kawan ini adalah selama ini kan sangat intens juga soal advokasi kemanusiaan. Oke. Sehingga yang saya gambarkan pada saat ketemu itu adalah wah menarik ini karena lebih kuat saya tuh untuk bisa kemudian 21 orang ini bisa terbebas dari. Oke. Berarti sebatas itu. Sebatas itu. Oke. Ini Pak Tommy ini. Bagaimana? Ini tadi Pak Tommy mengatakan ini polisi sudah benar nih, sudah benar. Ternyata nih kasus ini nggak sederhana nih Pak Tommy. Ini udah melibatkan banyak pihak ini dari penjelasan abang saya ini tadi toh. Iya. Oke. Atau mungkin itu juga yang menyebabkan pengacara dari 21 orang ini kemudian lebih memilih jalan membangun opini publik daripada pendekatan hukum. Itu juga Pak Tommy, yang Pak Tommy tadi kan bilang nih, harus ini nih, gimana itu Pak Tommy? Justru saya berbanding terbalik ya dari apa yang disampaikan oleh Bung Irwan, bahwa kasus ini sebenarnya bukan sesederhana itu. Kalau menurut saya malah justru persoalan ini sebenarnya soal sederhana. Ya, soal sederhana yang membuat dia luar biasa itu saat ini adalah tentang hadirnya pihak-pihak yang menurut saya tidak berkompeten di dalam menyelesaikan persoalan ini. Wah, luar biasa nih. Iya, kan begitu. Atau Pak Tommy ingin mengatakan kehadiran P tadi itu sebenarnya tidak penting dalam urusan ini seharusnya, dan itu malah bikin ribut ini. Artinya begini, paling tidak kan ketika kita ini sakit misalnya tuh kita berkonsultasi kepada dokter yang ahli sehingga tidak terjadi ada namanya malpraktek tadi itu, ya kan? Sehingga yang terjadi di sini menurut saya apalagi ruang yang dilakukan oleh kepolisian itu sendiri kan itu sangat membuka. Bahkan saya menanggapi sedikit cerita panjang lebar dari mantan pengacara sebelumnya itu Kakanda Hajenang ini. Ini kan sempat senyap ini persoalan ini. Senyapnya persoalan ini saya kira 1 bulan, 2 bulan senyap. Betul. Saya kira itu tidak lepas dari pengaruh dari kuasa sebelumnya yaitu Pak Hajenang. Oke. Karena memang dari saya menggarisbawahi dari beberapa cerita tadi. Target beliau nanti prestasi itu baru dia akan publikasikan setelah misalnya clear ini persoalan. Kan begitu. Tapi sampai kepada ujung daripada yang beliau usahakan tadi itu kan tidak membuahkan hasil. Malah yang terjadi adalah membangun opini-opini publik yang menurut saya itu sangat merugikan terhadap tersangka itu sendiri, Pak. Gitu. Makanya saya bilang ini sebenarnya persoalan sederhana ketika dilakukan dengan cara-cara yang tepat. Kan gitu. Dilakukan dengan cara yang tepat bagaimana menurut saya?
tentang hak-hak tersangka itu tadi, kan gitu. Nah, hak-haknya bagaimana? Ya mestinya kita yang memahami ya tentang resiko daripada akibat hukum daripada yang telah dilakukan oleh tersangka itu sendiri, ya kita mesti harus memberikan edukasi dan atau pemahaman hukum, ya sehingga tersangka tadi itu ya tidak kemudian merubah atau berubah dia punya cara berpikir. Karena dari cerita itu tadi, ya keyakinan saya itu bukan karena inisiatif dari tersangka itu sendiri jatuhnya, karena tidak sesuai dengan harapan mereka yang mereka bangun sampai 1 bulan loh. Ya, hampir 1 bulan loh yang mereka bangun, dan bahkan melibatkan ya tanda kutip tokoh imam tadi itu kan bukan hal yang ini kan begitu. Oke Bang. Saya kira gini, banyak hal yang sudah kita bicarakan dari tadi, dan tentu kita tidak akan bisa membuat semua ini terang benderang dalam pembicaraan yang kurang lebih 1 jam ini. Kita tetap dibatasi oleh waktu. Saya hanya minta dari Abang, closing statement dari Bang Hajanat, karena kita akan mau mengakhiri diskusi ini. Siap. Pertama, kasus ini saya tetap konsisten mengatakan kasusnya sederhana. Tapi kepentingan orang yang jauh lebih besar dari kasus ini. Mantap. Itu poinnya. Lalu kemudian harapan yang terpenting dalam kasus ini sebenarnya begini, saya tetap menaruh harapan kepada kepolisian, kepada lawyer sekarang ya, untuk kemudian duduk bareng, ya kan, kemudian membedah kasus ini yang pada intinya adalah dapat menguntungkan kepentingan klien, kepentingan 21 orang yang ada di dalam tahanan. Karena kasihan, kasusnya sangat sederhana, ya kan. Lalu kemudian kawan-kawan ini tetap melakukan proses hukum yang yang hari ini kan sudah melebar kemana-mana, dia punya pendapat dan sebagainya, kan gitu. Dan itu sangat merugikan, gitu. Dan saya tetap berharap Kapolres tetap membuka ruang ya buat 21 orang ini untuk tetap melakukan restoratif justice, siapapun menjadi lawyernya, kan gitu. Karena bagi saya sesuatu hal yang saya banggakan, misalnya mereka ini bisa hidup rukun lagi kembali ke Golomori, ya. Karena mereka ini persoalan sesama keluarga, gitu. Itu poin satunya. Poin keduanya, saya berharap teman-teman di Kapolres itu juga cukuplah bicara soal SARA ya. Jangan lagi menggiring stigma ini ke arah situ. Soal ada kemungkinan itu, ini kan soal konsumsi intern mereka sebetulnya. Tidak perlu di publik, kan gitu. Kasihan daerah-daerah Golomori ini adalah daerah yang diharapkan oleh kita ke depan ini kan menjadi daerah yang pariwisata, toh? Membangun perekonomian kita di Manggarai Barat ini dan seterusnya, kan begitu. Dan yang terakhir, kepada orang yang punya kepentingan di kasus ini sebetulnya sudahlah, ya kan, berhenti untuk kemudian membuat sebuah argumentasi yang sangat menyesatkan, kan gitu. Dan terakhir, saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan lawyer yang baru sekarang kerja efektif, lakukan langkah-langkah hukum yang efektif. Ya harapannya kan mereka bisa hak-hak hukumnya bisa terpenuhi. Saya kira mungkin begitu. Terima kasih banyak. Pak Tommy bagaimana nih? Ya, saya mau bilang begini. Saya mau bilang gini. Pertama, saya sangat apresiasi ya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Ya, mengingat bahwa kita tahu Poros Selatan dalam ini Golomori ini kan masuk dalam kawasan KEK itu, kawasan ekonomi khusus. Ya, yang dimana
ini tidak lepas daripada pengaruh pemerintah pusat yang kita tahu secara bersama sejak ditetapkannya Manggarai Barat ini sebagai kota super prioritas premium tadi itu, kita tahu begitu banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat. Maka tentu kewajiban dari wilayah hukum Kapolres Manggarai Barat bagaimana Kamtipmas itu bisa dijamin, sehingga ya bagaimana investor yang masuk di wilayah Labuan Bajo ini adalah investor yang merasa nyaman. Ya, kita kan semacam trauma dengan kasus tanah. Ya, saya kira ini bukan hal-hal baru lagi tentang persoalan tanah. Ya, sebelum kasus yang 30 hektar kemarin, ada lagi kasus Pemda misalnya. Jauh sebelum itu juga kan ada kasus tanah yang berujung kepada pembunuhan seperti kasus di Menjerite kurang lebih berapa tahun lalu. Artinya, makanya saya bilang berbicara tentang kemudian diberlakukannya undang-undang darurat tadi itu, jangan kita hanya melihat dari bagaimana kebiasaan orang Manggarai, kan gitu. Akan tetapi persoalan ini kita harus melihat secara utuh, kan gitu. Makanya ketika Bung Iron tadi tanya tentang apakah ini mencederai nilai budaya, makanya pertanyaan saya, apakah latuak itu adalah budaya, kan gitu. Maka jawabannya itu tadi, parang itu ya di dalam pasal, ya banyak maaf saya akan tambah sedikit, di dalam pasal 2 ayat 2-nya itu kan ya memang dikecualikan tentang misalnya diperuntukkan sesuai dengan fungsinya, misalnya seorang petani ya atau benda pusaka, ya itu tidak dikategorikan di dalam ayat 1 yang dimaksud itu. Tinggal bagaimana penafsiran kita tentang itu, dan itu menurut saya itu sudah menjadi domainnya penyidik ya untuk menentukan itu. Ya poin saya adalah saya apresiasi yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Tinggal begini, apa yang dilakukan oleh penyidik pada saat ini adalah tentu dengan minimal 2 alat bukti itu mereka bisa melakukan penyidikan terhadap 21 tersangka. Akan tetapi ini bukan final. Tinggal bagaimana kewajiban hukum daripada tersangka dalam hal ini diwakili kuasa untuk memperjuangkan hak hukumnya, sehingga nanti ya finalnya itu adalah ketika mereka dilakukan persidangan di pengadilan, ya, soal jawab nanti bagaimana ditetapkan sebagai ya sesuai dengan unsur pasal atau tidak, ya itu nanti gitu. Ya, saya kira begitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya kira pemirsa WNR TV yang berbahagia, saya kira kita tidak bisa menyimpulkan soal ini karena persoalan ini kasus ini masih bergulir, masih berjalan di Polres. Kita tunggu gimana ending dari persoalan ini. Tentu semua ada akhirnya. Oke, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menyaksikan diskusi yang mungkin saja berguna. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu di lain waktu.